Kasus pada soal di atas berkaitan dengan kepentingan orang banyak ya, sehingga tidak bisa diputuskan sendiri dan harus didiskusikan dengan pihak terkait, seperti ketua RT atau tokoh masyarakat setempat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat semuanya, tentunya kalian sedang menantikan ya, yaitu untuk pelaksanaan pendaftaran dan juga seleksi guru P3K tahun 2021, yang mana itu adalah merupakan suatu momen yang sangat dinantikan oleh rekan-rekan guru honorer supaya bisa menjadi ASN ya teman-teman. Nah, pada kesempatan ini kita akan memperbarui informasi yaitu terkait dengan soal tes wawancara ya teman-teman. Kita juga akan memberikan tips untuk menghadapi tes wawancara dalam seleksi guru P3K tahun 2021. Kita akan memberikan contoh soal dan pembahasan untuk tes wawancara yang kemungkinan nanti akan ditanyakan di sana ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi ya. Oke, teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk seleksi guru P3K tahun 2021, itu nanti akan ada 4 bagian tes yang ditanyakan ya, yaitu yang pertama ada tes kompetensi, terdiri dari 2 bagian, tes kompetensi dan juga tes wawancara. Untuk tes kompetensi, itu terdiri dari kompetensi teknis dan juga kompetensi manajerial, serta kompetensi sosiokultural, yang mana untuk jumlah soalnya adalah sesuai dengan yang tertera di sini. Kemudian untuk waktunya juga seperti yang ada tertera di sini. Terkait dengan penilaiannya juga sudah saya sampaikan pada video saya sebelumnya. Kemudian di sini teman-teman, setelah kita mengikuti tes kompetensi, ini akan ada yaitu saatnya untuk tes wawancara. Tes wawancara itu nanti kita menggunakan tes berbasis komputer ya. Jadi menggunakan komputer untuk mengerjakan tes wawancara ini. Kemudian untuk soalnya ini ada 10 butir soal, kemudian untuk waktunya ini ada 10 menit. Kemudian untuk materi tes di P3K 2021 untuk yang kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan juga sosiokultural, itu seperti yang sudah kalian ketahui, ini sudah ada rambu-rambunya. Kemudian bagaimana kalau misalkan yang tes wawancara? Kira-kira contoh soalnya bagaimana? Tips untuk menghadapinya bagaimana teman-teman? Oke teman-teman, di sini sebelum kita berlatih soal dan pembahasan untuk tes wawancara, marilah pertama-tama ini kita pahami dulu pengertian dari wawancara. Apa sih yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara itu adalah sebuah kegiatan untuk mengumpulkan informasi dari narasumber ya, atau istilahnya itulah tanya jawab gitu kan. Jadi kalau di seleksi guru P3K nanti, itu teman-teman akan diberikan pertanyaan-pertanyaan, jika kamu gini gimana, jika kamu gini gimana, dan seterusnya gitu ya. Nah, selanjutnya wawancara pada seleksi P3K guru ini bertujuan mengumpulkan informasi dari peserta seleksi ya teman-teman. Mengapa sih perlu ada wawancara pada seleksi P3K nanti? Kegiatan wawancara pada seleksi P3K dianggap perlu karena dari kegiatan wawancara terdapat hasil wawancara kan. Hasil wawancara merupakan sebuah rangkuman sikap, pandangan, cara menyelesaikan masalah yang dihadapi baik secara individu maupun sebagai anggota kelompok tim dalam pekerjaan dalam dunia pendidikan. Tes wawancara pada tahapan seleksi P3K, ini termasuk yang sulit dilalui ya. Ini jika teman-teman tidak menguasai materi wawancara dan landasan pokok pendukung argumentasi kalian. Wawancara dengan komputer assist test atau melalui komputer sangat menguntungkan ya sebenarnya karena tidak berhadapan langsung dengan pewawancaranya atau yang menanyanya. Jadi kita tidak akan grogi atau minder atau apa gitu ya. Yang penting teman-teman, ini kita kuasai bidang kita kuasai teknis kita masing-masing, mulai dari kalau misalkan guru misalkan ya, ini adalah dalam bidang profesional dan pedagogiknya kita kuasai sosiokultural, manajerial, kemampuan kita. Berpikirlah secara logis, cepat dalam menyelesaikan masalah yang harus dipecahkan. Dan kita harus bisa berpikir jernih ya, kapan waktu yang tepat kita untuk egois terhadap pendapat kita,
kapan kita harus bijaksana, yang tidak kalah pentingnya ini adalah kita memposisikan diri kita itu dengan tepat, yaitu sebagai pencari kerja. Dan kita upayakan hasil yang kita berikan dalam wawancara itu nanti bisa meyakinkan yang mewawancari kita itu untuk mau menerima kita. Nah, satu lagi nih ya, kata kunci dalam wawancara ini adalah motivasi Anda untuk melamar jabatan yang Anda lamar saat ini. Mengapa Anda ingin menjadi P3K misalkan ya? Mengapa kamu ingin menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja? Apa motivasi kamu? Apa tujuan kamu gitu ya? Jawaban alternatif dan analisisnya itu kira-kira adalah seperti ini ya. Bila Anda menjawab karena jaminan gajinya yang lumayan besar, maka jawaban Anda adalah salah. Karena setiap pegawai memiliki gaji yang relatif ya. Jadi kita sebagai pencari kerja itu jangan mengedepankan masalah gaji ya. Meskipun pada dasarnya kita untuk mengikuti seleksi P3K berharap untuk mendapatkan gaji yang besar. Tapi dalam wawancara ini jangan kita florkan gitu ya teman-teman. Jadi kita agak jaim dikit gitu kan. Bila Anda menjawab ingin mengabdi kepada negara, maka jawaban Anda adalah salah karena semua warga negara wajib mengabdikan kepada negara tercinta ini tanpa harus menjadi P3K kan. Jadi kita juga tidak boleh terlalu lugu juga ya teman-teman. Jawaban Anda seharusnya adalah ingin memberikan pelayanan di bidang pendidikan. Misalkan untuk seleksi P3K guru ya. Alasannya apa? Semua pegawai adalah pelayanan masyarakat yang fungsinya melayani. Jadi kita jawabnya adalah yang seperti itu. Soalnya di sini kita mulai berlatih untuk contoh latihan soal P3K ya teman-teman. Di sini misalkan contoh soal nomor 1. Anda merupakan seorang guru baru yang bertugas membantu bendahara sekolah dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah. Saat itu Anda ditugaskan untuk membantu bendahara yang akan melaksanakan pembuatan LPJ dana BOS. Namun Anda mengetahui bahwa bendahara tersebut dalam membuat laporan pembelanjaan fiktif. Apa tindakan yang akan Anda lakukan? Opsi A, melaporkan kepada kepala sekolah bahwa bendahara tersebut membuat laporan pembelanjaan fiktif, menegur bendahara tersebut, atau membiarkannya saja karena bukan urusan saya. Gimana teman-teman? Pembahasannya adalah posisi Anda pada soal ini yaitu sebagai seorang guru baru yang harus profesional dan berdedikasi dalam membantu tugas bendahara. Namun di sisi lain, posisi Anda sebagai pembantu bendahara, Anda juga bertanggung jawab kepada kepala sekolah yang telah memberikan Anda tugas tersebut ya. Maka jawabannya yang tepat adalah yang A. Jadi, kita melaporkan, pilih jawaban yang melaporkan kepada kepala sekolah bahwa bendahara tersebut membuat laporan pembelanjaan fiktif. Soal nomor 2. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu apa teman-teman? Misalkan yang A jawabannya, masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik, sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka pilihan yang tepat adalah yang mana? Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah mengingat sekolah berfungsi sebagai lembaga yang melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Masyarakat memiliki potensi yang dapat dikolaborasikan. Kemudian nomor 3, sudah seminggu sampah di depan rumah Anda itu tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampahnya rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik. Kemudian dibuang sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru, teman-teman? Apa A,
mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir, menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk, atau yang C, membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Kira-kira langkah yang paling bijaksana yang mana? Kasus pada soal di atas berkaitan dengan kepentingan orang banyak ya, sehingga tidak bisa diputuskan sendiri dan harus didiskusikan dengan pihak terkait, seperti ketua RT atau tokoh masyarakat setempat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya, kita musyawarahkan. Nomor 4, suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda itu kira-kira yang mana, teman-teman? Apakah kamu menahan diri mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan, atau tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya, atau tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah? Kira-kira yang mana yang paling bijaksana pilihannya? Dalam menghadapi sebuah kritikan, alangkah baiknya untuk mencermati kritikan tersebut ya. Karena dengan mencermati, kita dapat mengetahui kritikan tersebut benar atau tidak, sehingga kita dapat melakukan perbaikan. Berarti yang paling baik adalah jawabannya yang A. Kita tahan diri ya, mencermati dulu kritikannya untuk dilakukan perbaikan. Nomor 5, di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas, teman-teman. Yang mana yang kamu harus lakukan? Yang paling bijaksana ya. Di sini kita posisikan sebagai seorang guru. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi. Yang B, bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. C, karena ada petugasnya masing-masing guru BK yaitu, sebaiknya saya diam aja. Nah, pembahasan yang tepat yang mana, teman-teman? Untuk memberikan contoh perilaku yang baik, guru saja tidak cukup ya, dan harus didukung seluruh warga sekolah bersama seluruh komponennya dan menjadi tauladan. Berarti jawaban yang tepat yang B ya. Kemudian nomor 6, Anda ditunjuk sebagai ketua rapat dan ketika rapat sedang berlangsung, Anda salah seorang peserta rapat yang menerima telepon. Apakah tindakan yang Anda lakukan? Apakah A, menegurnya supaya keluar dari rapat? Membiarkannya menerima telepon, membiarkannya. Nah, yang mana? Yaitu Anda berada pada posisi sebagai ketua rapat. Seorang ketua rapat harus mempunyai wibawa ya, tegas, tanggung jawab, dan bijaksana dalam mengatur jalannya rapat. Membiarkannya menerima telepon merupakan jawaban yang paling tepat ya, karena tindakan tersebut merupakan tindakan bijaksana, serta dapat dimaklumi karena peserta rapat tersebut bisa saja menerima telepon yang sangat-sangat penting dari keluarganya, rekan kerja, atau dari pihak lain. Jadi kita tidak boleh egois ya, maka jawabannya yang B. Nomor 8, Rima adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti Rima itu dengan cara apa, teman-teman? Apakah membiarkannya saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya? Membimbing Rima untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal, atau memberikan PR yang lebih banyak daripada yang lain untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Nah, pembahasannya adalah gimana prestasi akademik dan non-akademik harus berjalan beriringan. Jadi di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita juga harus membimbing bagian akademiknya ya. Berarti jawabannya ya B ya. Nomor berikutnya, terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksakan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian.
Hal ini karena siswa tersebut selain pandai, juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhinya. Menanggapi hal tersebut, maka kalian gimana? Apakah meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok? Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok, memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak ada pemaksaan dan semua ikut berkontribusi. Maka yang tepat adalah kita ini sebagai seorang guru tidak hanya sekedar memantau ya, tapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajarannya. Berarti jawabannya ya A. Berikutnya, sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang berkebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI di sekolah. Yang Anda lakukan atas permintaan ini apa? Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah tugas-tugas lain yang datang terlebih dahulu, mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan, walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalani tugas itu apa adanya. Gimana kira-kira? Sebagai guru yang berkompeten, baiknya Anda dapat berkoordinasi ya dan bersinergi seperti apa yang telah ditugaskan oleh guru yang Anda gantikan. Berarti jawaban yang tepat yang B ya. Berikutnya, Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan ke 120, ada dua calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolahmu, tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu dengan siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan, teman-teman? Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftarnya lebih dulu calon siswa lainnya, atau menerima siswa lainnya karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas. Nah, di sini kita segala sesuatu yang menyangkut orang banyak atau suatu organisasi, maka semua keputusan harus diambil melalui kesepakatan rapat ya. Berarti jawaban yang paling tepat ini adalah yang A. Oke, teman-teman. Itu adalah contoh soal, gambaran soal dalam seleksi guru P3K tahun 2021 untuk tes wawancara ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi.